Apa yang mengakibatkan piutang timbul? Piutang timbul akibat perusahaan menjual barangnya secara kredit. Kredit perdagangan akan menimbulkan pos aktiva piutang dagang. Makin panjang jangka waktu pembayaran piutang atau lebih lama dari periode normal akan menaikkan jangka waktu penagihan. Dan akibatnya adalah makin besarnya jumlah investasi dalam piutang dagang. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya manajemen piutang dan kebijaksanaan penagihannya. Apa yang menjadi faktor jumlah piutang? Yang pertama, jumlah penjualan kredit. Yang kedua, rata-rata waktu penagihan yang sangat tergantung pada kondisi perekonomian. Yang ketiga, kebijaksanaan kredit. Resiko duplikat kredit. Untuk dapat menilai resiko kredit, manajer keuangan atau manajer kredit mempertimbangkan berdasarkan prinsip 5C kredit, yaitu karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi. Jangka waktu kredit. Persyaratan kredit mencantumkan jangka waktu kredit dan jumlah potongan bila dibayar lebih awal. Misalnya kepada pelanggan diberi persyaratan 2/30 net. 30 net artinya akan diberikan potongan 2% apabila pelanggan dapat melunasi dalam 15 waktu 10 hari. Dan bila tidak memanfaatkan potongan tersebut, seluruh tagihan harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Jika dalam persyaratan hanya menyebutkan net 60, berarti tidak ada potongan dan piutang harus dibayar dalam waktu 60 hari. Perkenalkan, nama saya Nurul Gede Chandra Leswari dengan NIM 20103200. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai jangka waktu. Jangka waktu kredit, perubahan jangka waktu kredit dan menaikkan penjualan. Tetapi investasi dalam piutang juga akan meningkat. Oleh karena itu, manajer kredit perlu menentukan jangka waktu kredit optimum, yaitu titik di mana laba marginal karena kenaikan penjualan sama dengan biaya karena kenaikan piutang. Peranan manajer kredit adalah meningkatkan penjualan yang menguntungkan agar nilai perusahaan naik dengan cara memberikan kredit kepada pelanggan secara layak. Soal pertama, PT Subur Makmur untuk tahun 1999 yang lalu menjual hasil produksi sebesar 45.000 unit dengan harga 9.000 per unit. Average cost pada penjualan tersebut yaitu sebesar 8.000 per unit. Variable cost sebesar 6.500 per unit. Pada tahun 2000 yang akan datang, perusahaan merencanakan untuk menaikkan penjualan hingga menjadi 50.000 unit per tahun. Oleh karena itu, kebijakan kredit diubah dari 40 hari menjadi 72 hari. Biaya piutang ragu-ragu dari 1% menjadi 3% dan return on investment yang diharapkan sebesar 20%. Ditanya, hitunglah besarnya fixed cost. Kedua, tambahan profit. Ketiga, cost of marginal investment. Keempat, cost of marginal bad debit. Kelima, penilaian kebijakan perusahaan tersebut atau mengubah kebijakan kredit. Penyelesaian. Nomor 1, menghitung besarnya fixed cost. Total cost sebesar 45.000 dikali 8.000 menjadi 360 juta. Variable cost 45.000 dikali 6.500 menjadi 292.500. Fixed cost menjadi 67.500. Nomor 2, menghitung tambahan profit penjualan tahun 1999 sebesar 405 juta. Variable cost sebesar 292.500. Fixed cost sebesar 67.500. Profit sebesar 45 juta. Penjualan tahun 2000 sebesar 450 juta. Variable cost sebesar 325 juta. Marginal income sebesar 125 juta. Fixed cost sebesar 67.500. Profit sebesar 57.500. Menghitung tambahan profit, yaitu profit tahun 2000 dikurangi profit tahun 1999 menjadi tambahan profit sama dengan 57.500 dikurangi 45 juta menjadi 12.500. Nomor 3, menghitung cost marginal investment. Receivable return over tahun 1999 sama dengan 360 dibagi 49 menjadi 9 kali. Total cost tahun 1999 sebesar 292.500 ditambah 360 juta sama dengan 360 juta. Average investment tahun 1999
sama dengan 360 juta dibagi 9 sama dengan 40 juta. Receivable return over tahun 2000 360 dibagi 72 sama dengan 5 kali. Total cost tahun 2000 sebesar 325 juta ditambah 67.500 sama dengan 329 juta. Average investment tahun 2000 sama dengan 329 juta dibagi 5 sama dengan 78.500. Average investment tahun 2000 sebesar 78.500 dikurangi average investment tahun 1999 sebesar 40 juta. Jadi marginal investment sebesar 38.500. Perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Risa Wibianti, NIM 20103241. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya di soal nomor 1. Yang dimana cost of marginal investment-nya 200% dikali 38.500 sama dengan 7.700. Yang keempat, cost of bad debt 2000 yang dimana 0,03 dikali 450 juta sama dengan 13.500. Kemudian cost of bad debt 1999 0,01 dikali 405 juta sama dengan 4.050.000. Jadi total dari cost of bad debt dan cost of bad debt 1999, adapun cost of marginal bad debt yang totalnya 9.450.000. Dan yang dimana ada cost of marginal investment 7.700 dan cost of marginal bad debt 9.450. Jika dijumlahkan jadi total cost-nya 17.150.000. Akibatnya terhadap rencana, oleh karena tambahan profit yang diperoleh 12.500 lebih kecil dari total cost, yaitu 17.150.000, maka rencana perubahan kebijakan kredit tersebut ditolak. Kemudian, soal kedua. PT Santosa Putra pada tahun 1998 telah menjual banyak barang sebanyak 100.000 unit dengan harga Rp2.500 per unit. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut 40 juta dan biaya variabelnya 2.004 unit. Standar penjualan kredit ditetapkan bahwa penjualan maksimum 30 hari. Dalam neraca terlihat perkiraan piutang sebesar 20 juta. Ditanyakan, 1. Piutang yang sebenarnya. Yang kedua, perputaran piutang seharusnya dan kenyataannya. Yang ketiga, periode kredit dalam kenyataannya. Yang keempat, apakah pembeli mentaati periode kredit maksimum yang ditetapkan. Penyesuaian. Yang pertama, receivable turnover 1998, 360 dibagi 60 sama dengan 12 kali. Penjualan 1998 sebesar 100.000 dikali 2.500 sama dengan 250 juta. Not credit sales 60% dikali 250 juta sama dengan 150 juta. Piutang yang seharusnya 150 juta dibagi 12 sama dengan 12.500. Receivable turnover yang diharapkan 360 dibagi 30 sama dengan 12 kali. Receivable turnover kenyataannya 150 per 20 juta sama dengan 7,5 kali. Periode kredit kenyataannya 360 dibagi 7,5 sama dengan 48 hari. Jadi kesimpulannya, receivable turnover harapannya 12 kali, kenyataannya 7,5 kali. Account receivable harapannya 12.500.000, kenyataannya 20 juta. Periode kredit harapannya 30.000, kenyataannya 48 hari. Soal dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak menggunakan kesempatan untuk memperoleh diskon dan tidak mentaati periode kredit maksimum. Hal ini terlihat dalam perbandingan antara rencana perusahaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, waktu yang ditetapkan 30 hari tidak terpenuhi sehingga receivable turnover menurun hingga 7,5 kali. Investasi dalam piutang menjadi meningkat R sama dengan Rp 20 juta.
Soal ketiga, PT Bintang Makmur menjual barang dagangannya secara kredit dengan persyaratan penjualan 1/30 net 90. Penjualan yang didapat direalisasikan per tahun adalah sebesar 100.000 unit dengan harga jual 1.000 per unit dan harga beli 800 per unit. Piutang yang tak terbayar diperkirakan sebanyak 5% dari penjualan. Dari pengalaman yang ada, ternyata tidak ada pembeli yang memanfaatkan diskon, sehingga mengakibatkan periode pengumpulan piutang menjadi 90 hari. Biaya modal sebesar 20%. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayan Eni Wirastuti dengan NIM 20103224. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, tentukan besaran dana yang diperlukan untuk membelanjai piutang tersebut. Dana dan tentukan pula besaran biaya yang diperlukan untuk membelanjai piutang tersebut. Yang nomor 2, jika perusahaan ingin mengubah persyaratan penjualan menjadi 3/30 net 90, sehingga penjualan naik menjadi 120 unit. Dan diperkirakan pembelian memanfaatkan diskon sebesar 50% sehingga rata-rata pengumpulan piutang 60 hari. Apakah perubahan kebijakan tersebut lebih menguntungkan? Berikan kesimpulannya. Jadi, penyelesaiannya 1. Total penjualan 100 kali dikali 1000 sama dengan 100.000. Total cost of sale sama dengan 100.000 dikali 800 sama dengan 80 juta. Jadi, keuntungan yang diperoleh yaitu 20 juta. Receivable turnover sama dengan 360/90 sama dengan 4 kali. Dana yang diperlukan untuk membelanjai piutang adalah sebesar average investment sama dengan 80 juta per 4 sama dengan 20 juta. Cost of investment 20 juta dikali 20 juta, 20% dikali 20 juta sama dengan 4 juta. Cost of bad debt sama dengan 5% dikali 100 juta sama dengan 5 juta. Biaya untuk membiayai piutang tersebut sama dengan 9 juta. Yang nomor 2, penjualan 120.000 dikali 1000 sama dengan 120 juta. Diskon 3% dikali 120 juta atau 50% sama dengan 1.800.000. Net sale sama dengan 118.200.000. Biaya penjualan sama dengan 120.000 dikali 800 sama dengan 96 juta. Jadi keuntungan yang diperoleh yaitu 20.200.000. Keuntungan sebelumnya yaitu 20 juta. Jadi, kenaikan keuntungan menjadi 2.200.000. Receivable turnover sama dengan 360/60 sama dengan 6 kali. Average investment sama dengan 96 juta per 6 sama dengan 16 juta. Cost of investment 20% dikali 16 juta sama dengan 3.200.000. Cost of bad debt sama dengan 5% dikali 48 juta sama dengan 2.410.000. Biaya untuk membelanjai piutang tersebut sama dengan 5.600.000. Penghematan biaya sebesar 9 juta dikurangi 5.600.000 sama dengan 3.400.000. Jadi kesimpulannya, perubahan kebijakan tersebut menguntungkan perusahaan karena dapat menghemat biaya sebesar 3.400.000. Selanjutnya ada soal nomor 4. Toko ramai menjual barang dagangan secara tunai. Harga beli per unit barang dengan dagangan tersebut sebesar 8.000 dan dijual dengan harga 9.500 per unit. Penjualan per tahun dapat mencapai 100.000 unit. Perusahaan merencanakan untuk menjual secara kredit dengan persyaratan penjualan 2/10 net 60. Dengan kebijakan kredit diperkirakan dapat mencapai 120 unit. Dari penjualan tersebut diperkirakan pembelian yang memanfaatkan diskon 70% dan mengakibatkan waktu rata-rata pengumpulan piutang 30 hari. Jadi biaya modal 20%. Jadi yang ditanya yaitu yang pertama, besaran dana diperlukan untuk membiayai piutang. Yang kedua, tambahan keuntungan apabila beralih ke penjualan kredit. Yang ketiga,
Berapa besaran biaya dengan adanya penjualan kredit? Apakah perusahaan sebaiknya beralih ke penjualan kredit? Berikan kesimpulannya. Jadi penyelesaian besaran dana untuk membiayai piutang receivable turnover sama dengan 3.060 per 30 hari sama dengan 12 kali. Average investment sama dengan 9.060 per 12 sama dengan 80 juta. Jumlah dana untuk membayar piutang sebesar 80 juta. Yang nomor 2, tambahan keuntungan. Penjualan tunai 100 juta dikali 9.500 sama dengan 950 juta. 950 juta. Harga pokok penjualan 100 dikali 8.000 sama dengan 800 juta. Jadi keuntungan yang diperoleh 150 juta. Penjualan kredit 120.000 dikali 9.500 sama dengan 1.140 juta. Diskon 2% dikali 1.140 juta dikali 70% sama dengan 11.400. Net sale sama dengan 1.128.600. Harga pokok penjualan 120.000 dikali 8.000 sama dengan 960 juta. Keuntungan dengan penjualan kredit sebesar 168.600. Keuntungan dengan penjualan tunai sebesar 150 juta. Tambahan keuntungan penjualan kredit menjadi 18.600. Yang nomor 3, cost of investment 20% 80 juta sama dengan 16 juta. Jadi kesimpulannya, perusahaan sebaiknya beralih ke penjualan kredit karena tambahan keuntungan yang diperoleh sebesar 18.600, lebih besar dari biaya yang dikenakan sebesar 16 juta. Baiklah, sekian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.